Saya sedang dalam tur kuasa dari percaya sesuatu yang benar, dan selama saya di sini, Tuhan telah memberkati saya dalam banyak hal. Saya masih merasa seperti bermimpi. Amin. Dapat bertemu dengan Anda semua orang-orang yang hebat. Dan saya merasa bersyukur atas reaksi yang kami lihat dari orang-orang di seluruh Amerika, di tempat-tempat yang kami kunjungi. Melihat apa yang telah Yesus lakukan melalui revolusi kasih karunia ini. Saya merasa sangat bersyukur. Amin. Roma 1. Injil bukanlah tentang tingkah laku yang benar. Injil menghasilkan tingkah laku yang benar. Tetapi Injil adalah tentang kepercayaan yang benar, teman-teman. Bila Anda memiliki kepercayaan yang benar, akan ada kehidupan yang benar. Bila Anda memiliki kepercayaan yang benar, akan ada tingkah laku yang benar. Jadi di Roma pasal 1, Rasul Paulus berkata, dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Sekarang, apa artinya percaya dan taat? Bukan taat kepada hukum Taurat. Bukan juga taat kepada Allah dan lakukan yang benar. Bukan itu. Percaya dan taat adalah kepercayaan yang benar. Orang benar akan hidup oleh kepercayaan yang benar, oleh iman. Ada amin? Dan area pertama, area mendasar yang dikompromikan dan diserang oleh iblis hari ini adalah kebenaran oleh iman. Saya tumbuh dalam lingkaran di mana saya sudah biasa membaca tentang kebenaran, segala jenis kebenaran dan semuanya itu. Tapi yang kurang adalah saya bisa kehilangan semua itu besok, atau bahkan sebelum hari itu berakhir. Dengan kata lain, di pagi hari saya benar, di malam hari saya tidak benar. Dan ada proses yang harus saya lalui untuk jadi benar kembali. Jadi saya benar di mata Allah pada pagi hari, dan di jalan saat saya menyetir, saya marah dan mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak saya ucapkan. Sekarang saya bukan orang benar. Saya perlu mengaku dosa untuk menjadi benar. Dan semua tergantung pada titik mana Anda datang kepada saya untuk berdoa. Apakah saya di sini atau di sini? Hal ini tidak memberi Anda keberanian. Anda mengerti yang saya bicarakan? Jemaat, dengarkan. Yesus membawa kebenaran yang kekal. Kekal. Itulah nubuatan Daniel. Di Daniel pasal 9, nubuatan yang terkenal, yang mengatakan Mesias akan datang membawa kebenaran yang kekal. Kebenaran yang tidak dapat Anda nodai. Abraham, bapak iman kita, dia hidup sebelum hukum Taurat, dan dia disebut sebagai sahabat Allah, yo. Dia hidup sebelum 10 perintah Allah diberikan. Dan Allah selalu melihatnya benar. Dan oleh karena itu dia membuat kita heran. Contohnya, Paulus di Roma 4. Dia seperti hampir kehilangan urutan waktunya. Anda tahu dia berkata begitu saat Abraham berumur sekitar 100 tahun. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia telah janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sebenarnya, itu terjadi pada saat dia berumur 85 tahun. Yaitu bahwa hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran saat dia bertemu Melkisedek. Dan malam itu Allah menunjukkan kepadanya bintang-bintang. Ingat itu? Jadi sepertinya Paulus bingung akan urutan waktunya. Ia tidak bimbang walaupun sudah berumur hampir 100 tahun. Mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dengan sepenuhnya yakin. Padahal jika Anda membaca di Kejadian, dikatakan saat malaikat datang, Sarah tertawa. Dan Abraham ragu-ragu. Benar? Dan dikatakan di Ibrani, karena iman, ia juga Sarah beroleh kekuatan untuk mengandung karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Jika Anda membaca kisahnya, Sarah tertawa. Akankah suamiku yang tua dan aku mendapat anak? Oh, dia tidak berkata suamiku yang tua, dia berkata tuanku. Maaf, ini kontras bukan? Tapi yang perlu kita ketahui adalah ini. Semua tentang Sarah tidak dicatat. Inilah kebenaran iman. Daud menggambarkannya seperti ini. Roma 4, cepat saja. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, dia yang tidak bekerja, dia percaya kepada dia yang membenarkan orang yang durhaka. Wow. Siapa yang Allah benarkan? Orang durhaka. Jika Anda percaya itu, iman Anda diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayolah, apakah Anda bersama saya? Tidak dikatakan Allah membenarkan orang yang beriman.
Baiklah, jika Allah membenarkan orang durhaka, atas dasar apa Allah melakukan itu? Allah itu kudus, dia itu benar. Bagaimana mungkin Allah membenarkan orang durhaka? Karena seseorang yang beriman menjadi orang durhaka, agar orang durhaka dapat menjadi orang beriman. Allah selalu memiliki dasar yang benar. Apakah Anda bersama saya? Jadi ini adalah kebenaran oleh iman. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Daud menggambarkan begini. Daud melihat kita, Daud melihat orang-orang di Dallas yang lahir baru. Dan Daud berkata, aku iri dengan orang-orang ini. Diberkatilah mereka. Dosa-dosa mereka telah diampuni, teman. Sekarang Daud, walaupun dosanya diampuni, dia masih berada di bawah hukum Taurat. Di situ masih ada penghukuman. Kita tidak berada di posisi Daud. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Kita di bawah kasih karunia. Yesus telah mengambil hukuman kita, semua kekalahan kita, semua cambukan kita, semua penghakiman kita. Dia menghabiskan semuanya itu dan berseru, selesai. Jadi jangan biarkan orang lain menggunakan cerita Daud untuk menempatkan Anda dalam penghukuman dan menghasilkan di dalam Anda pengharapan yang penuh ketakutan akan penghakiman di masa depan Anda. Karena itu adalah lawan dari pengharapan. Daud iri kepada Anda. Daud tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Dia berkata, diberkatilah mereka. Dia melihat Anda semua dan berkata, diberkatilah Anda, dosa Anda telah diampuni. Jadi sekarang itulah berkat yang pertama. Dia menjelaskan berkat itu. Yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tahukah Anda bahwa tidak di sini dalam bahasa Yunani adalah kata negatif ganda, ume, yang artinya adalah tidak akan pernah, pasti tidak akan. Adalah negatif ganda. Adalah kata tunggal penyangkalan. Me juga adalah negatif. Gabungkan keduanya itu, Anda mendapatkan penyangkalan berlapis besi 2 kali lipat. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak akan pernah diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi, oleh karena itu, dengarkan baik-baik. Keraguan adalah dosa. Ketakutan adalah dosa. Tetapi tahukah Anda, saat Abraham ragu dan dia berkata negatif, Allah tidak pernah melihat itu. Saat Abraham menyembah Allah, Allah melihatnya. Saat Sarah tidak taat, saat Sarah di dalam rasa takut, Allah tidak melihat itu. Saat Sarah menyembah Allah, dia ada di dalam iman, Allah melihat itu. Jadi Ibrani 11 berkata, Sarah menerima kekuatan untuk mengandung, dia menilai Allah itu setia dengan apa yang dijanjikannya. Abraham sepenuhnya yakin, kuat di dalam iman, tidak ada yang negatif. Dalam saksi-saksi iman di Ibrani 11, Anda tidak menemukan satupun kesalahan atau dosa mereka. Oleh sebab itu disebut saksi-saksi iman. Begitulah Anda menghasilkan iman, yo. Apakah Anda bersama saya? Saya harus mengakhiri ini. Oke, Anda bisa tinggal, saya akan pulang. Saya rindu anak laki-laki saya. Anda tahu, saya punya anak laki-laki, umurnya 1,5 tahun. Justin kecil. Dan saya telah mengkhotbahkan Aba Bapa lama sekali. Anda tahu bagaimana orang-orang Israel, bahkan sampai hari ini, saat Anda pergi ke Israel, anak-anak mereka berlari-lari di tempat bermain, berteriak, Aba, Aba, Aba. Anda tahu, jadi bukan Bapa. Dan Roh Kudus dengan sengaja menurunkannya secara utuh, tidak diterjemahkan. Aba, Bapa. Roh sebagai seorang anak telah datang. Dan Yesus membawa nama ini kepada kita semua. Bapa. Ini adalah hubungan Bapa anak. Namun, ada orang-orang yang berpikir bahwa hukum Taurat itu dalam. Anda tahu Pastor Prince kasih karunia dan kedamaian, dan saya akan tutup dengan ini. Saya akhiri. Saya ingin menunjukkan Justin kepada Anda. Anda mau melihat Justin, putra saya? Ini diambil tahun ini, tidak begitu lama. Dan Anda percaya kalau kata pertamanya, sungguh ini seperti hadiah dari Allah. Kedipan mata dari Allah untuk saya. Kata pertamanya adalah ini, saat dia mulai berbicara, Aba. Lihatlah ini, Justin kecil. Setiap kali dia melihat saya, dia berkata, Aba, Aba. Sekarang dengarkan. Alkitab berkata di Galatia 4, saya akan meringkasnya dengan cepat sekali. Saya hanya ingin menghapus satu area dari kepercayaan yang salah, yaitu ini. Orang-orang berkata, kasih karunia, pengharapan, dan cinta kasih, semuanya indah. Iya, mendapat kasih karunia, kedamaian itu indah, tapi itu semua ilmu dasar. Hukum Taurat itu dalam. Kita harus belajar hukum Taurat. Hal yang lucu adalah ini.
Jika Anda mengatakan hal itu kepada orang-orang Yahudi, mereka berkata bahwa, ya, kami dewasa, kami sudah lama tahu itu, kawan. Kami punya hukum Taurat. Anda semua harus datang kepada kami untuk belajar. Tidak, apa yang mereka miliki adalah bayangan. Kita memiliki substansinya. Amin. Saya cinta Israel. Hampir setiap tahun saya pergi ke Israel. Tetapi saya tidak mengejar bayang-bayang mereka. Saya percaya dengan memberikan substansi pada ritual-ritual mereka, syal doa mereka, dan perayaan-perayaan mereka. Amin. Tapi saat Anda berkata, hukum Taurat itu dalam, tapi kasih karunia itu hal dasar, kasih adalah dasar, hukum Taurat itu dalam, maka kita punya masalah di sini karena di Galatia 4 dikatakan, saat bangsa Israel, orang-orang Yahudi, saat bangsa Israel masih anak-anak, dan kata anak bukanlah putra, huios, putra yang dewasa, tapi adalah kata nepios, bayi. Saat bangsa Israel masih bayi, mereka berada di bawah hukum Taurat. Mari saya tunjukkan ayat itu kepada Anda dengan sangat cepat. 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, baik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi Justin kecil tidak bisa mengendarai mobil saya. Justin kecil tidak bisa melakukan apapun untuk ayahnya walaupun dia ingin melakukannya. Justin kecil mewarisi semua yang saya miliki, tapi dia tidak bisa makan beberapa makanan yang lezat yang saya makan. Dia tidak bisa makan filet daging sapi. Dan saya punya teman-teman yang datang ke rumah saya yang memakan makanan dari kulkas saya, lemari pendingin saya. Tapi Justin tidak bisa seperti itu selama dia masih bayi. Walaupun dia adalah tuan dari segala sesuatunya, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi saat bangsa Israel masih bayi, sekarang Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Bangsa Israel berada di bawah perwalian dan pengawasan, hukum Taurat dan nabi-nabi, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Sekarang, di sini kata kita, dia menunjukkan kepada orang-orang Israel, karena nanti dia berkata, berkat Abraham akan turun kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia berbicara dengan orang-orang Yahudi di pasal ini. Catat itu. Dia berkata saat kita, orang-orang Yahudi yang percaya, saat kita masih nepios, saat kita masih anak-anak, kita diperbudak di bawah roh-roh dunia. Jika Anda membaca pasal-pasal sebelumnya, roh-roh dunia adalah hukum Taurat, stoikion dalam bahasa Yunani, artinya adalah ABC dari hukum Taurat, adalah ABC dari iman. Saat bangsa Israel masih bayi, Allah meletakkan mereka di bawah hukum Taurat. Sampai pada saat yang tepat ditentukan, Allah mengirim putranya untuk membawa kasih karunia. Saya bergerak terlalu cepat. Ayat berikutnya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dalam bahasa Yunani, satu kata, penempatan dari putra yang sudah dewasa. Huiostia. Putra yang sudah dewasa, kita ditempatkan. Dengan kata lain, saat kasih karunia datang, saat bangsa Israel masih di bawah hukum Taurat, mereka masih baik. Tapi saat Yesus datang, dia membawa status sebagai seorang anak. Dan Anda serius berkata kepada saya, kasih karunia adalah ABC, dan hukum Taurat adalah dewasa? Lagi-lagi, iblis telah memperdaya kita. Saya telah menggunakan kata itu, memperdaya. Apakah itu kata yang benar untuk digunakan di sini? Dia telah mengaburkan pandangan mata Anda semua. Ini luar biasa. Saat Petrus pertama kali bertemu Yesus, Andreas membawanya kepada Yesus. Oke, dia Yesus, baiklah, dia menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia kembali pergi memancing. Lalu Yesus berkhotbah kepada orang banyak. Dan setelah orang banyak itu bubar, Yesus memintanya, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan mereka membawa Yesus naik ke perahu, dan Anda tahu apa yang terjadi? Jalannya terkoyak, perahunya hampir tenggelam, karena penuh dengan ikan-ikan. Dia harus meminta pertolongan. Biarlah Allah memberkati Anda semua seperti ini, mulai dari malam ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, amin. Perahunya mulai tenggelam. Ini adalah saat pertama kali Petrus berjumpa dengan Yesus. Dia baru bagi Yesus. Petrus tersungkur, Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Sekarang perhatikan ini. Apakah itu karena dia merasakan kasih Yesus? Sisi apa dari Yesus yang dia sadari saat ini? Apakah kekudusannya? Kekudusan. Apa yang dia katakan? Pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Tiba-tiba dia sadar bahwa ini bukan orang Yahudi biasa. Ini bukan rabi yang biasa. Dia berkata, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Dengan kata lain, dia sadar akan bagian mana dari Yesus kasihnya? Tidak, kekudusannya. Apakah Yesus kudus? Iya, 3 kali kudus. Kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah Maha Kuasa. Sekarang perhatikan ini. 3,5 tahun berlalu, pada malam Paskah,
Yesus berkata, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan Petrus melihat mereka semua, murid-muridnya yang ada di sana. Dan dia dengan cerdasnya berkata, biarpun semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Aku sekali-kali tidak, dan kemanapun engkau pergi, aku akan ikut, aku akan selalu jadi cinta sejatimu, sekarang dan selamanya, selamanya. Dan Yesus berkata, Petrus, pagi ini sebelum ayam jantan berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal mengenal aku 3 kali. Tidak mungkin. Dan Anda semua tahu apa yang terjadi beberapa jam kemudian. Tidak saja dia menyangkal mengenal Yesus, tapi juga dia bersumpah dan mengutuki. Oke? Sekarang Alkitab berkata saat Yesus bangkit dari kematian, malaikat yang ada di pintu kubur yang terbuka berkata kepada perempuan itu, pergilah katakan kepada murid-muridnya dan Petrus. Petrus sendiri disebutkan. Ada sesuatu yang telah terjadi yang kita tidak tahu. Yang Alkitab, Roh Kudus tutupi dari kita. Apakah Anda tahu Yesus menemui Petrus untuk memulihkannya? Dan itu tidak dicatat untuk kita. Di 1 Korintus 15 yang berbicara tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana dia pertama kali menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada yang lainnya. Dalam Lukas 24, pada hari yang sama Yesus bangkit dari kematian. Malam itu, mereka pergi ke Yerusalem. 2 murid dari Emmaus pergi ke Yerusalem, mendapati ke-11 murid dan orang-orang yang bersama mereka berkumpul bersama berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Pada malam kebangkitan yang sama, mereka berkata, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Tapi ini tidak dicatat untuk kita. Pertemuan itulah yang ditutupi dari kita. Sesuatu antara Tuhan dan dombanya. Apakah Anda bersama saya? Dia telah memulihkan Petrus. Petrus telah dipulihkan. Tapi tidak dicatat untuk kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Simon. Sekarang perhatikan ini. Minggu ketiga, setelah kebangkitan, Petrus berkata, mari pergi menangkap ikan. Mereka semua mengikuti Petrus, dia pemimpin yang sejati. Mereka mengikuti dia, oke. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan di pagi hari, mereka melihat seseorang berjalan di pantai Danau Galilea. Dan dia bertanya, anak-anak, apakah kamu punya makanan? Mereka menjawab, tidak ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Jangan lupa, sebelah kanan adalah tempat kebenaran dalam tipologi. Dan mereka menangkap ikan yang banyak sekali. Dan pada saat itu Yohanes yang pertama kali berkata, itu Tuhan. Apa yang Petrus lakukan? Dia lompat ke air. Dia tidak bisa menunggu perahu mencapai daratan. Dia melompat ke air untuk bertemu dengan Yesus. Sekarang pertanyaannya, saat dia tidak mengenal Yesus, dia sadar akan kasihnya atau kekudusannya? Kekudusannya. 3,5 tahun berlalu, dia melakukan kesalahan yang besar. Tuhan memulihkan dia secara pribadi. Dan sekarang, setelah dia dipulihkan, saat dia sadar yang berdiri di pinggir pantai adalah Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia melompat menemui Yesus. Sekarang, sisi apa dari Yesus yang lebih dia perhatikan sekarang? Kasihnya. Dapatkah Anda melihat ada kedewasaan? Semuanya dengarkan. Jika dia sadar akan dosanya, dia tidak akan melompat menemui Yesus. Dia akan melompat ke arah yang lain. Anda mengerti yang saya katakan? Sisi apa dari Tuhan yang olehnya ia dikenali oleh umatnya? Apakah Tuhan itu kudus? Iya, 3 kali kudus. Petrus berkata, Petrus adalah orang yang bertindak, berkata, Yesus tidak berbuat dosa. Paulus, orang yang cerdas, berkata, dia tidak mengenal dosa. Yohanes, orang yang berhati besar, berkata, di dalam dia tidak ada dosa. Dia 3 kali kudus. Dia kudus. Walaupun begitu, dia memiliki kekudusan yang dapat didekati. Pemungut pajak, perempuan sundal dapat menyentuh dia dan menerima. Orang-orang Farisi ingin dia menjadi kekudusan yang tidak dapat didekati orang. Membatasi dia di ruang maha kudus. Mereka tidak mau dia pergi berkeliling menjadi Mesias yang menular dan diurapi. Di bawah hukum Taurat, jika Anda menyentuh orang kusta, Anda menjadi najis. Jika Anda tahir dan Anda menyentuh yang najis, di bawah hukum Taurat, yang najis membuat Anda menjadi najis. Baiklah, yang najis membuat yang tahir menjadi najis. Di bawah kasih karunia, Yesus datang turun setelah khotbah di gunung. Yang kusta menemui Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus menyentuh dia dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Sekarang perhatikan, yang najis dan yang tahir. Sekarang yang najis, Yesus menyentuh yang najis dan yang najis menjadi tahir. Dapatkah Anda lihat ada perubahan?
Dan kita begitu takutnya akan orang-orang muda pergi keluar sana jadi terkontaminasi dan semuanya itu. Biarkan saya menjelaskan semuanya ini kepada Anda. Alasan kenapa manusia menjadi duniawi, nafsu dari mata, kesombongan hidup dan semuanya itu. Tahukah Anda? Yohanes berkata, diagnosanya Yohanes berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bukan kasih untuk. Dia tidak berkata mereka duniawi karena mereka tidak cukup mengasihi Allah. Tidak. Dia berkata mereka tidak memiliki pewahyuan atas kasih dari Bapa. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih dari Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi jika kita berkhotbah tentang kasih dari Bapa kepada orang-orang kita, coba tebak, mereka menjadi tidak duniawi dan kudus secara tidak sengaja. Amin. Sekarang dengar baik-baik. Baiklah. Anda harus menyingkirkan anggapan ini dari pikiran Anda dan hati Anda, yaitu bahwa kasih karunia dan kasih adalah ABC. Kekudusan itu dalam. Anda harus menyingkirkan ini dari diri Anda. Anggapan ini dari diri Anda karena Anda tahu kenapa? Kita tidak tahu banyak tentang yang seharusnya kita tahu. Seberapa panjang, seberapa dalam, nafas, ketinggian akan kasih dari Kristus yang melampaui semua pengetahuan. Dibutuhkan Roh Kudus untuk mengajarkan kita kasih dari Kristus. Kekudusan, hukum Taurat tidak membutuhkan Roh Kudus. Hukum Taurat tidak sulit. Lakukan yang baik, Anda dapatkan yang baik. Lakukan yang buruk, Anda dapatkan yang buruk. Apakah Anda membutuhkan Roh Kudus? Anda membutuhkan Roh Kudus untuk mengajari Anda. Anda bisa menerima kebaikan yang tidak pantas Anda terima, karena orang lain menerima semua keburukan yang tidak pantas dia terima. Mari semua jemaat, haleluya!